Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Frenzy Hamisi. Di saat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang penyakit pada anak, yaitu VSD dan PDA. Yang pertama kita akan masuk pada VSD. Apa yang dimaksud dengan VSD? VSD adalah ventricular septal defect, yaitu penyakit jantung yang ditandai oleh ruang atau lubang di antara dua ruang jantung. Ventricular septal defect ini juga adalah penyakit jantung bawaan. Kondisi ini dapat terjadi sejak minggu ke-8 kehamilan jika pembentukan jantung janin terjadi di dalam rahim. Selanjutnya kita mengenal dari penyebab-penyebab ventricular septal defect ini atau VSD. VSD ini disebabkan oleh gangguan dalam proses pembentukan jantung di rahim. Ada beberapa juga faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena VSD. Yang pertama, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung bawaan. Yang kedua, memiliki kelainan genetik seperti sindrom Down. Selanjutnya kita lihat pada gejala ventricular septal defect ini atau VSD. Di sini ada beberapa gejala. Yang pertama, sedikit lelah saat makan atau bermain. Yang kedua, keringat banyak terutama saat makan. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, berat badan sulit naik. Yang kelima, napas cepat. Yang keenam, kulit terlihat pucat. Untuk pencegahan dari VSD tersendiri yaitu yang pertama, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang kedua, jalani diet seimbang dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, jangan merokok. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol. Yang keenam, jangan menggunakan narkoba. Yang ketujuh, cegah infeksi dengan vaksin sebelum kehamilan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dengan penyakit VSD. Sekarang kita masuk pada penyakit yang kedua yaitu PDA. Pengertian dari PDA ini adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran dengan ciri adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus. Kepanjangan dari PDA ini yaitu Patens ductus arteriosus. Selanjutnya kita mengenal dengan beberapa penyebab dari PDA ini, yaitu di sini ada dua penyebab dari PDA. Yang pertama, faktor prenatal, yang kedua faktor genetik. Di dalam faktor prenatal ini ada juga beberapa yang bersangkutan dengan penyebab. Yang pertama, ibu menderita penyakit infeksi seperti rubella. Yang kedua, ibu alkoholisme atau ibu yang sering mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, umur ibu lebih dari 40 tahun. Yang keempat, ibu menderita penyakit diabetes mellitus. Yang kelima, ibu meminum obat-obatan penenang atau jamu. Yang keenam, bayi yang lahir prematur atau kurang dari 37 minggu. Yang termasuk dalam faktor genetik yaitu anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua, ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, kelainan kromosom seperti sindrom Down. Yang keempat, lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Sedangkan gejala dari pasien PDA ini tersebut yaitu 1. Kemampuan makan yang buruk. 2. Mengakibatkan pertumbuhan yang buruk. 3. Berkeringat saat menangis atau makan. Keempat, napas cepat atau sesak napas yang terus-menerus. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, denyut jantung cepat. Sedangkan pencegahan dari penyakit PDA ini yaitu oleh karena penyebab yang tidak jelas, pencegahan pada terbatas pada pencegahan faktor risiko yang dapat diubah, seperti menghindari infeksi rubella dengan cara mendapat vaksinasi MMR sebelum hamil.
Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan mengenai dua penyakit ini, yaitu VSD dengan PDA. Dan untuk menghindari agar tidak terjadinya penyakit ini, yaitu rajin mengontrol janin ke dokter pada saat hamil, jangan mengkonsumsi alkohol, jangan merokok, bayi harus lahir cukup bulan, jangan mengkonsumsi sembarangan obat, dan makan makanan yang bergizi agar janin tetap sehat. Sampai di sini dulu ya penjelasan singkat dari saya. Thank you.